Gitu loh. Jadi kalau dikatakan makan bergizi gratis atau pendidikan gratis, mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Ya. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Nah, itu tuh. Yang masalah itu kalau ada anak berpotensi nggak bisa mencari ilmu dengan benar. Bukan pendidikan yang gratis. Pendidikan itu harus terbuka aksesnya. Sering orang bicara tentang hak. Bicara pemerintah harus bangun sekolah gitu kan. Harus bangun fasilitas sarana baik. Itu dari sudut pemerintah, kewajiban pemerintah begitu. Tapi bagi kita umat Islam, pendidikan itu mencari ilmu itu bukan hak, tapi kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adian Husaini bersama saya Fatih Mandini dan tentunya dengan Dr. Adian Husaini sendiri sebagai narasumber. Kini masalah atau isu aktual yang akan kita bahas dan ini mungkin urusannya makan, tapi dibahas terus karena ini dianggap problematis, apalagi kalau bukan program Presiden Prabowo ya, makan bergizi gratis atau MBG. Ini masalah ini terus dibahas, apalagi ada isu baru ya, banyak anak keracunan karena pengelolaan makanan yang tidak benar dan akhirnya digoreng terus isunya. Terus keluar lagi statement dulu dibandingin lagi yaitu dengan pendidikan gratis. Jadi kayak orang, kenapa anggarannya nggak digelontorkan aja untuk pendidikan gratis gitu daripada makan bergizi gratis. Kayaknya pendidikan lebih butuh, apalagi di daerah-daerah pelosok gitu ya. Jadi kali ini kita akan membahas isu hangat gitu, bahkan mungkin udah panas sekali karena banyak digoreng banyak orang dengan Ustadz Adian. Mungkin pertanyaan simpel ya, Ustadz, apa orang sering bilang lebih penting pendidikan gratis daripada makan bergizi gratis. Jadi sebetulnya mana yang lebih penting gitu? Makan dulu supaya, kan statementnya gitu, makan kenyang nanti baru rajin belajar. Tapi dengan banyak problem ini akhirnya pendidikan lebih penting. Jadi mana yang lebih penting, apakah makan bergizi gratis atau pendidikan gratis? Ya, sebenarnya masalah itu selesai gitu ya. Kalau baca buku saya ini. Yang mana? 3 di buku ini. Ya, pendidikan Islam, terus beginilah pendidikan ideal. Ini kan kumpulan artikel, ini juga khusus pendidikan tinggi. Kalau baca buku ini gitu ya, insya Allah selesai masalah tadi itu. Karena problem pendidikan kita itu sebenarnya ada pada kata pendidikan itu sendiri. Jadi maksud pendidikan itu apa sih gitu loh. Jadi ketika kita bilang makan gratis, pendidikan gratis. Loh sekarang makan gratis itu pendidikan enggak? Makan gratis tuh pendidikan atau Iya, enggak? masuk bagi pendidikan enggak? Kan makan gratis, makan bergizi. Makan bergizi gratis. Sebetulnya kalau kita sebagai orang muslim ya, kan makan itu juga bagian dari pendidikan. Makan yang baik, makan yang bergizi. Yeah. Itu kan bagian penting dari pendidikan, nggak bisa dinafikan. Gitu loh. Jadi kalau dikatakan makan bergizi gratis atau pendidikan gratis, mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Ya, tapi ada yang lebih penting dari itu. Nah, itu tuh. Nah, itu karena masalah pendidikan kita itu bukan pada soal makan dan bukan pada soal biaya saja. Kan kalau kita bilang, oh pendidikan gratis berarti problem kita, pendidikan kita tidak gratis, kan gitu. Apakah pendidikan tidak gratis itu mesti tidak baik? Kan enggak. Logika sederhana aja. Sekarang banyak pendidikan yang tidak gratis. Iya. Iya kan? Anak-anak pelajar yang berprestasi, yang soleh, yang hebat-hebat itu, pendidikannya gratis enggak? Enggak. Kan enggak gratis. Enggak gratis. Jadi pendidikan itu memang tidak gratis. Yang masalah itu kalau ada anak berpotensi nggak bisa mencari ilmu dengan benar. Bukan pendidikan yang gratis. Pendidikan itu harus terbuka aksesnya. Tidak gratis. Yang penting ada biaya kan gitu. Ya, makanya saya bilang di satu video singkat kan, rugi dong kalau pendidikan itu digratiskan untuk semuanya. Enggak. Ya, pendidikan tidak digratiskan. Seperti Dewan Dakwah nih, kita punya sekarang ini 700 lebih mahasiswa S1 ya, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah yang dikasih beasiswa, bukan digratiskan. Mereka memang rata-rata tidak mampu. Tapi sekarang kita dorong yang tidak mampu itu pun bayar semampunya, karena membayar pendidikan itu dalam pandangan Islam infak. Infak fisabilillah kan, dia berinfak. Gitu loh. Sekarang masalahnya itu gini loh.
ada orang yang mampu, ya, ketika dia kuliah di suatu jurusan yang dianggap berpotensi menghasilkan uang, kuliah di situ, dia anggap pendidikan itu investasi. Dia jual sawah, dia ngutang ke bank, ngutang ke saudara, ya, atau jual handphone atau jual rumah untuk bisa bayar kuliah. Begitu anak ini kemudian kuliah di jurusan agama, ya, kuliah dakwah, kuliah Quran gitu misalnya, terus pura-pura miskin, minta gratis, gitu kan? Nah ini nggak benar begitu, ya kan? Ketika dia jurusan ini dia mau bayar, ini enggak. Jadi sebetulnya begini, problem pendidikan kita itu, ya. Tadi karena makanya saya bilang ya, saya tidak menafikan bahwa makan gratis, pendidikan gratis tadi itu baik. Tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu apa? Budaya ilmu. Ya. Bangsa Arab itu dari bangsa jahiliyah, jahil bodoh, diubah pertama kali itu tidak melalui pendidikan gratis atau apa. Yang diubah cara pandangnya terhadap ilmu, cara pandangnya terhadap Tuhan, cara pandangnya terhadap dirinya. Kan itu yang dirubah. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini kan luar biasa ayat ini. Tentang Tuhan yang mengajar dengan kolam, manusia dapat ilmu dari Tuhannya, kemudian manusia harus menyadari dirinya sendiri, diciptakan oleh Allah gitu kan. Nah, dari situ tuh kesadaran ilmu itu. Nanti Rasulullah mengajar, ya kan, mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang punya budaya literasi yang tinggi. Makanya di masa Nabi, orang-orang miskin sekalipun, bahkan orang-orang yang lapar seperti Ahlus Suffah itu, orang yang selalu dalam keadaan lapar itu, ya, karena mereka tinggal di Masjid Nabawi, miskin, kekurangan pangan, sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah pingsan di masjid karena lapar. Tapi lihat Abu Hurairah itu, ya kan, ketika dalam keadaan lapar sekalipun dia pembelajar, dia penulis, dia mujahid, dia ahli ibadah. Dan banyak sekali saya di pesantren, ya, ada saya punya teman-teman yang miskin dari daerah, betul-betul di pondok itu dia sambil kerja, ada yang narik becak jadi buruh tani, tapi semangat ilmunya itu tinggi, orangnya soleh, tetap dia berusaha untuk hidup. Nah gitu ya, jadi ada orang yang bergelimang dengan kemewahan, kekayaan, malah malas belajar. Ya kan? Ada negara yang sangat kaya raya tapi pendidikannya tidak maju. Tidak menghasilkan ilmuwan-ilmuwan hebat, ulama-ulama hebat, padahal kurang apanya biayanya. Jadi biaya satu hal penting, ya. Makan tadi satu hal. Tapi problem pendidikan kita adalah pada falsafahnya, pada makna kata pendidikan itu. Contoh ginilah. Sering orang bicara tentang hak, bicara pemerintah harus bangun sekolah gitu kan, harus bangun fasilitas sarana yang baik, itu dari sudut pemerintah, kewajiban pemerintah begitu. Tapi bagi kita umat Islam, pendidikan itu, mencari ilmu itu bukan hak, tapi kewajiban. Jadi gak bergantung sama pemerintah, mau sekolahnya roboh atau enggak roboh gitu kan, mau ada sarana atau enggak sarana, ya, mau ada buku enggak ada buku, mencari ilmu wajib. Kita perang tuh banyak, ya, saya ketemu dengan beberapa tokoh dulu. Mereka dulu belajar di mana? Belajar di hutan, bergerilya, ya. Tapi tetap belajar, ya. Ada tokoh-tokoh Islam yang saya kenal dulu, bapak, dia ceritalah dulu, kita dulu belajar itu sambil gerilya, ya, ngungsi di situ belajar, kan itu. Jadi kalau budaya ilmu itu tumbuh, pemahaman dia, worldview dia tentang ilmu itu, sadar mencari ilmu itu kewajiban dan kemuliaan, itu dulu harus ditanamkan, ya, dan itu harus dimulai dari guru dan orang tua, kan gitu, ya. Nah, tumbuhlah. Jadi masalah ini diperdebatkan, mana sih yang penting makan gratis atau pendidikan gratis. Menurut saya dua-duanya ini baik, ya, tapi nggak usah diperdebatkan. Misalnya makan gratis, ya sudah, kan gampang aja seperti pemerintah itu, yang mau terima silahkan, yang nggak mau terima ya nggak apa-apa, kan gitu aja sebenarnya, ya kan. Oh, sekolah ini nggak mau terima MBG, ya nggak usah, pemerintah nggak usah maksain, oh nggak mau terima kok, kan gitu aja. Tapi yang mau
Kenapa? Kan saya dengar juga teman-teman saya di pesantren yang mendapat manfaat dari makan bergizi gratis ini dan nggak ada masalah, senang mereka. Kan apa namanya? Kita juga kasih masukan ke pemerintah. Sudahlah, misalnya sekolah-sekolah sekarang ini ya nggak usah dipaksakan satu dapur harus 3.000 kan berat. Ya, harus difleksibel. Misalnya satu sekolah sudah serahkan aja dapurnya di sekolah itu. Ya kan? Misalnya pesantren At-Taqwa ini ada 200 santri kan SMP SMA. Ya sudah 200 saja. Ya kan? Dana untuk makan gratis itu kasih kalau mau. Kan gitu gampang kan? Sekolah kamu berapa murid kamu 300? Kasih. Dana itu ke sekolah ke pesantren kan simpel. Jadi tata kelola MBG itu serahkan aja. Ya nggak mau terima, ya nggak apa-apa. Kan enak jadi. Pak Prabowo juga ringan, Presiden juga. Tapi kalau harus 3.000 ya itu berat. Itu mekanismenya saja. Seperti masalahnya kan itu sebetulnya simpel. Iya. Tidak semuanya nggak mau loh. Harus diingat tuh. Banyak juga yang saya lihat di video-video itu mau. Seneng. Ya kan? Kan biasa kalau yang diekspos itu kan yang ada ulatnya gitu kan, yang keracunan, ada yang semangkanya setipis silet gitu kan, itu kan digini-giniin. Tapi apakah semuanya begitu kan enggak? Ya, sebetulnya tinggal enak aja kan. Masalahnya niatnya Pak Prabowo kan baik gitu loh, ngasih. Yang dikasih nggak mau, ya kan lebih enak. Kalau saya jadi pemerintah itu saya kasih nggak mau, ya enak lah. Kan kita cari yang begitu. Kayak pesantren tuh dibantu pemerintah, ya kan? Nggak mau, ya kan enak malah. Kan ini pemerintah itu punya anggaran untuk MBG kan gitu kan. Ada yang mau, ada yang nggak mau, kan tinggal gampang. Kenapa rumit-rumit, ya kan? Yang mau silahkan daftar, bahkan kami kasih yang sesuai dengan kemampuan masing-masing, simple, ya kan? Jadi kan enak, misalnya gini ya, tadi itu kan gampang, nggak usah mekanisme rumit-rumit, ya kan? Udah, pesantren itu bikin dapur, yang penting memenuhi. Memang saya udah lihat dapur MBG itu, wah itu ibaratnya semut aja nggak boleh masuk standar dapur MBG itu. Nah itu rumit tuh memang. Kan kita gini ya, di pesantren itu sudah ratusan tahun ada makan bersama, masak tiap hari. Kok nggak keracunan? Gitu loh ya kan. Kan udah ribuan itu, ada pesantren yang ribuan. Nah ternyata nggak ini. Jadi kembali ke tadi itu ya, kembalikan akar masalah pendidikan kita itu. Ya. Forumnya apa namanya? Makna pendidikan itu apa, tujuannya apa, supaya nanti nggak ruwet nih, nggak sibuk di situ gitu. Nggak sibuk di situ. Tapi kalau mau ya ada yang gratis silahkan. Nah, malah kalau sebaiknya kalau pemerintah bilang pendidikan gratis, rakyatnya nggak mau. Wah kan enak pemerintah. Maaf Pak, kami mau infak, maaf pemerintah gitu kan. Misalnya ada nih rakyat gitu kan, kayak saya lah, saya harusnya bisa beli bensin kan Pertalite, tapi saya beli Pertamax terus, gitu kan. Saya nggak ngitung-ngitung karena ruwet aja kadang ngurusnya. Ya udahlah Pertamax. Terus ada yang bilang, saya sayang masa beli Pertamax. Saya bilang, saya sedekah sama Pertamina. Oh kan keren ya kan. Oh harga listrik naik. Ini saya nggak ngajak yang lain. Oh kalau saya membayar lebih, berarti saya sedekah dong sama PLN, kan gitu. Makanya saya nggak protes, saya saya nggak mau ruwet gitu ya. Selama saya mampu saya bayar. Kalau saya dizolimi, saya doa lah. Ya, doa saya makbul kalau saya terzolimi sebagai rakyat. Ya, nah itu tadi dia. Jadi kembali ke tema tadi, apakah makan gratis atau pendidikan gratis? Menurut saya jangan. Bukan makan gratis atau pendidikan gratis. Kembali ke adil. Ada yang makan gratis, ada yang tidak gratis. Ada yang pendidikannya gratis, ada yang tidak gratis. Iya kan? Itu namanya adil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu aja kok repot, ya kan? Sederhana. Jadi yang penting benar tujuan pendidikannya. Kembali ke konstitusi, membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah kalau kita kembali ke situ, selesai urusan. Ya kan? Enggak. Pak Prabowo juga bisa tidur nyenyak, ya kan? Nggak masalah MBG, pendidikan gratis. Yang mampu silakan. Kita, pemerintah mampunya segini, ya kita maklumi. Kalau pemerintah nggak bisa, umat Islam 42.000 pondok pesantren itu, hampir 100% yang biayai masyarakat.
Orang Indonesia tuh baik banget sama pemerintah itu. Pemerintah tuh berapa coba lembaga pendidikan yang diurus oleh negara? Sangat sedikit. Ya, gitu ya. Jadi gampang urusan kita itu. Insya Allah dengan begitu Indonesia ini maju lah, menjadi Indonesia emas ke depan kalau pendidikannya benar. Ya. Ya, begitu. Makasih. Ya jadi gitu dari tanggapan urusan. Jadi ada yang lebih esensial gitu ya, ada yang lebih penting yaitu soal falsafah pendidikan, tujuan pendidikan, melahirkan tadi ya sikap pembelajar. Jadi dia kekurangan makan, kelebihan makan, tetap belajar gitu. Kita tidak menafikan bahwa MBG itu baik gitu, tapi ada yang lebih penting yaitu sikap tadi soal jiwa pembelajar itu. Baik, itu saja ya untuk pertemuan kali ini karena ini masalah yang sebetulnya ya, yang terus diperdebatkan tapi sebetulnya mungkin mudah untuk dicarikan jalan keluarnya gitu. Makasih kepada Ustadz Adian, sampai jumpa kembali di tema-tema lainnya yang isu-isu aktual yang menarik, yang tidak kalah menarik dengan yang ini di lain kesempatan. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.